Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agung Lesmana. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Menteng. NIM saya yaitu 4151712044. Saya adalah mahasiswa dari Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Nah, di kesempatan pada hari ini saya akan membahas tentang deep learning karena ini merupakan bagian daripada ujian akhir semester saya, di mana menjelaskan tentang pengenalan deep learning. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu deep learning, kita akan bahas sedikit di sini ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan machine learning dan juga deep learning. Di sini saya akan bahas dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek dari datanya itu sendiri, data yang digunakan. Seperti kita ketahui, algoritma deep learning itu didesain untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Oleh karena itu, algoritma deep learning ini memerlukan data yang lebih banyak untuk menghasilkan hasil yang lebih optimal. Berbeda dengan algoritma machine learning bisa bekerja dengan data yang tidak begitu banyak atau data yang minim. Dia juga bisa menghasilkan sebuah model dari data tersebut. Kalau deep learning itu lebih ideal untuk menggunakan data yang lebih banyak, karena deep learning adalah algoritma untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Kemudian ketergantungan hardware di sini, seperti kita ketahui yang tadi saya jelasin, kalau deep learning itu melakukan pemrosesan data dengan data yang memiliki jumlah besar, di mana hardware yang digunakan tentu harus lebih canggih. Atau perangkat keras yang digunakan harus perangkat keras yang kelas atas. Sedangkan kalau machine learning itu bisa menggunakan perangkat keras yang lebih minimal daripada deep learning. Kemudian pendekatan penyelesaian masalah. Nah, pendekatan penyelesaian masalah ini bagaimana algoritma deep learning dan machine learning menyelesaikan sebuah masalah. Untuk algoritma machine learning, biasanya disarankan untuk algoritma machine learning memecah-mecah masalah menjadi sebuah tugas-tugas untuk diselesaikan. Kemudian setelah masalah-masalah tersebut dipisah-pisah, akan digabungkan pada akhirnya menjadi sebuah hasil. Kalau algoritma deep learning itu dia bisa langsung melakukan pemrosesan secara bersamaan dan menghasilkan sebuah hasil, karena memang deep learning dirancang untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kompleks. Kemudian waktu eksekusi algoritma machine learning biasa lebih cepat, dikarenakan data yang diproses itu sedikit, sehingga waktu yang diperlukan untuk pemrosesan data lebih cepat daripada deep learning. Kalau deep learning mungkin teman-teman melakukan prosesan data yang sangat besar dan kompleks, itu bisa mencapai sehari atau 2 hari bahkan seminggu untuk melakukan pemrosesan data. Machine learning merupakan algoritma untuk memproses rangkaian data, kemudian dari data tersebut dianalisis dan dihasilkan sebuah kesimpulan. Jadi machine learning ini adalah pembelajaran dari sebuah data inputan yang diinput masuk, kemudian data tersebut dianalisis, dibuat sebuah model yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu yang digunakan untuk metode untuk pengambilan keputusan. Machine learning ini adalah cabang ilmu komputer yang merupakan cabang dari Artificial Intelligence atau AI, yaitu ilmu ini meneliti bagaimana cara suatu mesin untuk dapat menyelesaikan masalah tanpa program yang baku atau tanpa program yang secara eksplisit. Machine learning ini mampu mempelajari atau belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Sedangkan kalau deep learning adalah metode implementasi daripada machine learning itu sendiri, di mana mempelajari bagaimana cara kerja otak manusia. Seperti kita ketahui, cara kerja otak manusia terdiri dari berbagai jaringan sistem saraf, dan saraf-saraf itu diadaptasi untuk diikuti cara kerjanya, diimplementasikan pada metode deep learning ini. Berbeda dengan machine learning yang pada umumnya dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu, deep learning diprogram dengan kapabilitas yang lebih kompleks dan juga untuk mempelajari, mencerna, dan mengklasifikasikan data. Kemudian apa tujuan daripada pembelajaran atau training dari pemrosesan data? Seperti kita ketahui, dalam pemrosesan data di machine learning maupun deep learning ada yang namanya
train dataset dan juga tes dataset. Nah, di train ini kita memiliki tujuan nih, kenapa perlunya ada pembelajaran dalam prosesan data. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan sebuah model. Nah, dari data yang dimasukkan itu dianalisis, kemudian dibuat sebuah model. Model tersebut dicari yang paling optimal untuk menyelesaikan sebuah masalah. Setelah dari model tersebut, pembelajarannya dicari yang optimal, kemudian diharapkan dapat membentuk sebuah jaringan sistem saraf yang sesuai dengan harapan atau memiliki hasil yang optimal. Kemudian perangkat keras yang digunakan untuk metode untuk dalam penggunaan deep learning. Perangkat kerasnya untuk deep learning itu teman-teman bisa pakai komputer atau PC yang laptop 64 bit udah cukup. Kemudian yang Intel i5 atau RAM yang 4 GB lebih baik. Kemudian harddisknya 1 TB, Ethernet card juga ada, itu juga bisa menambahkan SSD dan juga GPU. Nah, GPU ini yang akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Ini merupakan salah satu opsional untuk digunakan dalam pemrosesan deep learning karena GPU itu sangat berpengaruh. Salah satu cara yang bisa dioptimalkan untuk melakukan proses yang lebih cepat dan menjalankan semua proses pada waktu yang sama yaitu menggunakan GPU. Kalau teman-teman nggak pakai GPU, maka teman-teman akan melakukan pemrosesan yang lebih lama. Nah, GPU itu apa sih? GPU adalah Graphic Processing Unit, di mana adalah prosesor khusus untuk memori khusus yang melakukan operasi floating point yang diperlukan untuk rendering grafik. Dengan kata lain, ini adalah prosesor chip tunggal yang digunakan untuk komputasi grafis dan matematika ekstensif yang membebaskan siklus CPU untuk pekerjaan lain. GPU dioptimalkan untuk melatih model pembelajaran mendalam karena agar dapat memproses banyak komputasi secara bersamaan. Nah, berarti dapat disimpulkan dengan adanya GPU ini atau Graphic Processing Unit ini, komputer dapat melakukan model pembelajaran dan dapat menerima komputasi yang inputan dari kita secara bersamaan. Jadi dia mengerjakannya jauh lebih cepat. Kemudian yang akan saya jelaskan lebih lanjut yaitu penjelasan tentang single perceptron. Single perceptron adalah sebuah jaringan saraf tiduran yang terdiri dari satu layar pemrosesan saja, sama seperti namanya single perceptron, dimana single itu sendiri, jadi dia hanya terdiri dari satu layar pemrosesan saja. Nah, ini merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiduran yang paling sederhana karena hanya satu layar aja. Jaringan ini memiliki lapisan input dan output. Jaringan ini melakukan pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang diberikan yang diketahui input dan outputnya. Selama proses pembelajaran ini jaringan ini akan menyesuaikan bobotnya agar menghasilkan output yang diinginkan. Jadi dapat disimpulkan single perceptron ini adalah supervised learning karena pembelajarannya diketahui nilai output dan inputnya. Kemudian untuk Bayesian probability. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum diketahui, Bayesian probability dalam deep learning adalah sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistika yang dikemukakan pertama kali oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes. Metode ini memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sering juga dikenal dengan teorema Bayes. Teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Keuntungan dari metode ini adalah metode ini membutuhkan jumlah data pelatihan yang kecil untuk menemukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Karena yang diasumsikan sebagai variabel independen, maka hanya varian dalam suatu variabel dalam suatu kelas yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi, bukan keseluruhan dari metrik kovarian. Ada beberapa tahapan dari proses penggunaan metode ini. Yang pertama yaitu menghitung jumlah kelas atau label, menghitung jumlah kasus per kelas, mengkalikan semua variabel kelas, dan juga membandingkan hasil per kelas.
Salah satu kelebihan dari metode probability based ini yaitu mudah untuk dibuat dan hasilnya bagus. Kemudian kekurangannya yaitu asumsi independence antara atribut membuat akurasi berkurang karena biasanya ada keterkaitan. Kemudian rumusnya daripada bias ini yaitu posterior sama dengan likelihood kali prior per evidence. Di sini dijelaskan peluang masuknya sampel karakteristik tertentu dalam kelas posterior adalah munculnya kelas sebelum masuk sampel tersebut yang disebut prior. Jadi posterior yaitu peluang masuknya sampel karakteristik tertentu. Kemudian kalau prior itu sebelum adanya karakteristik tersebut dikali dengan peluang kemunculan karakteristik sampel yang juga disebut dengan likelihood. Kemudian dibagi dengan peluang kemunculan karakteristik sampel secara keseluruhan atau global. Kemudian fungsi objektif di sini adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning ataupun deep learning dalam mengaproksimasikan sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Nah, jadi dapat dikatakan fungsi ini yaitu persamaan matematika untuk menghitung atau mengukur seberapa bagusnya kerja sebuah model yang telah terbentuk. Fungsi ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran model karena merupakan pengarah dari algoritma pembelajaran dalam mencapai nilai parameter model yang optimal. Jadi dengan adanya fungsi objektif ini kita bisa mengukur apakah parameter modelnya udah optimal atau belum untuk kita gunakan. Nah, beberapa nilai ukuran statistik yang mampu menilai kemampuan dari suatu model yaitu yang pertama mean error, kedua mean percent error, ketiga mean absolute error, keempat mean percent error, kelima mean square error, keenam root mean square error, kemudian yang ketujuh root mean square percent error. Kemudian yang selanjutnya lokal minima. Lokal minima adalah nilai minimum pada suatu daerah lokal. Lokal minima ini mengacu pada nilai minimum di beberapa lingkungan dan mungkin bukan merupakan minimum global. Kemudian selain lokal minima ada juga maksima lokal adalah titik fungsi dengan output tertinggi. Kalau lokal minimal itu adalah titik fungsi dengan output terendah, kebalikan dari lokal maksimal. Namun ini tidak menutup kemungkinan bahwa maksima atau minima global berbeda. Jadi dia hanya nilai lokal saja, bukan nilai global. Nah, lokal minimal ini mewakili output yang serendah mungkin dari suatu fungsi. Kemudian lokal minimal ini merupakan turunan di sekitar grafik yang harus dekat dengan nilai yang bertambah karena menghasilkan gerak penurunan dan juga gerak yang menanjak, yang berarti turunan ganda di sekitar minima adalah positif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang convolutional neural network. Yang pertama berdasarkan konsep kerjanya. Konsep kerjanya, setiap neuron dalam CNN dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi. CNN data yang dipropagasikan oleh jaringan adalah dua dimensi, sehingga operasi linear dan parameter bobot pada CNN berbeda. Pada CNN operasi linear menggunakan operasi konvolusi, sedangkan bobot tidak lagi satu dimensi saja, namun berbentuk empat dimensi yang merupakan kumpulan kernel konvolusi. Secara garis besar, CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Nah, konsep kerja CNN ini langkah pertamanya yaitu memecah gambar menjadi gambar yang lebih kecil yang tumpang tindih. Jadi ada sebuah gambar itu dipecah menjadi gambar-gambar kecil, kemudian memasukkan setiap gambar yang lebih kecil ke the small neural network. Jadi setiap pecahan-pecahan gambar tersebut
masukkan ke dalam small neural network, kemudian menyimpan hasil dari masing-masing gambar kecil ke dalam array baru, kemudian melakukan downsampling. Nah, tujuan dari konvolusi pada data citra, tujuannya adalah untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linier dari data input sesuai informasi spasial pada data. Setiap gambar kecil dari hasil konvolusi tersebut kemudian dijadikan input untuk menghasilkan sebuah representasi fitur. Hal ini memberikan CNN kemampuan mengenali sebuah objek, di mana posisi objek tersebut muncul pada sebuah gambar, lapisan konvolusi yang diaplikasikan untuk mendapatkan fitur map. Saya akan jelaskan lagi untuk fully connect layer pada CNN. Fully connect layer ini merupakan inputan daripada yang tadi fitur map yang dihasilkan dari fitur extraction yang masih berbentuk multidimensional array, sehingga harus melakukan flatten atau reshape fitur map menjadi sebuah vektor. Lapisan fully connected adalah lapisan di mana semua neuron aktivitas dari lapisan sebelumnya terhubung semua dengan neural di lapisan selanjutnya. Jadi fully connected layer ini di mana keadaannya lapisan itu lapisan daripada neuron, semua aktivitas neuron terhubung dengan lapisan-lapisan selanjutnya, seperti halnya jaringan saraf tiruan manusia. Setiap aktivitas dari lapisan sebelumnya perlu diubah menjadi satu dimensi sebelum dapat dihubungkan kembali ke neuron di lapisan fully connect. Nah, lapisan fully connect ini biasanya digunakan pada metode multi lapisan perceptron atau MLP dan bertujuan untuk mengolah data sehingga bisa diklasifikasikan. Di sini ada perbedaan antara lapisan fully connect dan lapisan konvolusi biasa. Adalah neuron di lapisan konvolusi terhubung hanya ke daerah tertentu pada input, sedangkan lapisan fully connect memiliki neuron secara keseluruhan terhubung. Namun kedua tersebut masih mengoperasikan produk dot, sehingga fungsinya tidak begitu berbeda. Jadi perbedaan kalau fully connect semuanya lapisan itu terhubung, jadi saling terhubung semua. Kalau lapisan konvolusi biasa dia tidak terhubung semua, jadi ada beberapa bagian yang mungkin terpisah. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan daripada deep learning ini. Dari awal kita menjelaskan tentang deep learning itu sendiri, perbedaan dengan machine learning, kemudian kita menjelaskan CNN dan juga perangkat-perangkat yang digunakan untuk deep learning. Terima kasih.